Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. 3 pegangan hidup untuk kita supaya tidak goyah ketika menghadapi permasalahan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi ketetapan Allah di bumi ini terjadi siang dan malam, panas dan dingin, ada gelap, ada juga terang. Terus saja pasti seperti itu. Dan roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka dan ada duka. Ada tawa, ada tangis. Kadang dipuji, kadang dimaki. Kadang dihargai, dan kadang juga diremehkan. Dan ingat, jangan harapkan ada keabadian dari sebuah perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. Yang pertama, istikharah. Dengan selalu memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan, atau berpikir berkali-kali untuk mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti kata bijak berkata, berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan, sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tapi ucapan itu benar atau baik, maka katakanlah, jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengenai kebiasaan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Atani Jibrilu faqala, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Wahbib masyita fa innaka muparrikun." Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Wa'mal masyita fa innaka majiyun bih. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya. Hadis riwayat Baihaqi dari Jabir. Sabda Nabi Muhammad SAW ini semakin penting untuk diresapi oleh kita ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar.
dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara yang kadang-kadang justru membingungkan orang lain. Kita harus senantiasa istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis riwayat Tabrani dari Anas. Kedua, istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seorang seperti dalam hadis. Dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup yang sulit, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering atau tebal tetap memperhatikan haram dan halal. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang-orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi diri di masa lalu, memohon ampunan kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dan barokah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena dosa-dosa kita, maka bertobatlah dengan taubatan nasuha. Dan jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan inovasi, maka mulai dari sekarang untuk melakukan hal-hal baru yang kreatif dan inovatif. Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Al-Quran surat Hud ayat 52. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi tidak ada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan.
agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan. Tidak bisa tidak, kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan tadi. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat-Nya yang melimpah. Amin. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.